mempunyai ipar dari kalangan habaib dari Pak Alawi. Terkait dengan Pak Alawi ini kan menjadi tema dan topik yang menarik. Jadi sekilas saya ingin bertanya pada beliau terkait nasab Pak Alawi ini. Ya, Assalamualaikum Kiai. Jadi terkait Pak Alawi ini, polemik yang muncul belakangan ini, menurut Kiai bagaimana Kiai menyikapi polemik Pak Alawi ini? Menurut pendapat saya bahwa polemik Pak Alawi ini yang memulai itu justru dari kaum Pak Alawi sendiri. Jadi Rasulullah itu sudah mewarnai bahwa nasab itu akan dijadikan alat untuk menaikkan derajat dan juga untuk memperoleh materi dunia. Makanya kata Nabi, aksabukum akhlaqukum wa aksabukum a'malukum. Jadi keturunanmu itu adalah akhlakmu, sedangkan nasabmu itu adalah pekerjaan atau tingkah laku. Jadi selama akhlaknya baik, maka orang itu keturunan orang baik. Selama amal perbuatannya itu baik, maka nasabnya itu adalah nasabnya orang baik. Jadi orang yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Nabi, tapi akhlaknya, kelakuannya jauh dari akhlak dan kelakuannya Nabi, itu jelas manusia itu akan menolak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membedah atau membuka tabir kepalsuan nasab Alawi itu bukan Kiai Imad Usman, tapi yang membuka itu adalah orang-orang Alawi sendiri. Kenapa begitu Kiai? Pertama itu ya karena akhlak dan ucapan mereka sendiri. Contoh sekarang, seperti yang sering didatukan, disampaikan oleh Bahar Sumit di hadapan publik, di tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Tapi ucapan Bahar dan tingkah lakunya itu kan jauh dari ucapan dan akhlak serta tingkah laku yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sehingga mungkin Yai Imad itu ingat kepada kata-kata mutiara pepatah ketika kita masih SD, katanya Bapak Ibu itu, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, kok ternyata klaim Bahar Sumit yang mengatakan bahwa di tubuh saya mengalir darah Rasulullah itu kok tidak sama dengan ucapan, perilaku dan akhlak Rasulullah. Nah, sehingga oleh Kiai Imad itu diteliti. Jadi kalau ada pohon yang memproklamirkan diri, yang mendeklir saya ini adalah pohon mangga, tapi kok buahnya kedondong, ini kan mencurigakan. Akhirnya Kiai Imad itu mungkin berpikir, bisa saja pohon mangga itu berbuah kedondong, tapi ya syaratnya harus dicangkok. Jadi ini cangkokan. Iya, cangkokan. Jadi setelah Kiai Imad itu menyelidiki, mempelajari, membuat tesis, ternyata di atas sana memang ada nasab yang dicangkokkan. Nah, oleh sebab itu sekarang kesimpulan saya, geger nasab ini yang mengawali itu adalah kaum Alawi sendiri. Ini menarik, utamanya Rizik, Bahar Sumit, Taufik dan sejenisnya. Menarik ini Kiai. Terus mengenai ini Kiai, bahwa husnudzon terhadap nasab Pak Alawi itu sudah dilakukan oleh para pendiri NU, termasuk ulama-ulama yang menjadi panutan dan idola kita. Itu bagaimana Kiai menyikapi hal tersebut? Ulama-ulama NU terdahulu seperti Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Hasbullah,
termasuk Romo Yai Sepuh di Bunta, itu pantas saat itu selalu husnudzon, karena husnudzon itu merupakan ciri khas daripada ulama salaf, apalagi ulama sufi. Namun insya Allah saya yakin seandainya seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Sepuh Buntet menyaksikan ucapan, tingkah laku kaum Ba'alawi terutama dari kalangan yang muda-muda itu sangat arogan, insya Allah beliau-beliau itu tidak akan husnudzon, ya, tapi juga akan melakukan tesis seperti Kiai Imad, ya, akan dipelajari. Iya. Jadi artinya bahwa perkembangan sekarang terkait polemik nasab Ba'alawi kemudian meneliti itu bukan sebuah dosa sebenarnya, Kiai. Bukan mengganggu akidah keislaman kita. Tidak. Gitu. Karena Kiai Imad itu saya yakin tujuannya itu untuk menjaga kesucian darah dan nasab Rasulullah. Terakhir, Itu Kiai, tujuannya. saya mohon Kiai berkenan memberikan satu statement terkait tesis dari Kiai Imad ini, misalnya dukungan dari Kiai seperti apa? Monggo, Kiai. Saya sangat mendukung kepada tesis atau penelitian yang dilakukan oleh Kiai Muhyiddin Utsman, karena nasab yang diklaim oleh kaum Ba'alawi terutama yang muda-muda itu merupakan fitnah yang sangat besar. Jadi fitnah sangat besar karena itu menodai dan merusak citra kesucian darah Rasulullah. Nah sekarang kalau ada kelompok atau Ba'alawi sendiri itu membalikkan kenyataan, justru yang disalahkan itu adalah Kiai Imad. Kiai Imad itu dikatakan Dajjal, Kiai Imad itu dikatakan Khawarij, itu namanya mengkambing hitamkan orang. Jadi yang melakukan kesalahan dirinya sendiri, tapi kesalahan itu akan ditimpakan kepada orang lain. Makanya dalam Al-Quran itu sangat dikutuk, ya, orang yang melakukan pengkambing hitamkan kepada orang lain. Makanya dalam Al-Quran itu wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Jadi orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa, lalu kesalahan dan dosa itu dilimpahkan kepada orang lain, padahal dirinya yang salah, itu merupakan pengkambing hitamkan kepada orang yang tidak bersalah, dan itu merupakan kebohongan dan dosa yang sangat besar. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh para dzurriyyah Nabi, ya? Tidak mungkin, karena dzurriyyah Nabi itu adalah generasi yang memang benar-benar insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari perilaku zalim dan maksiat. Iya. Memang tidak ada manusia yang suci, tapi insya Allah kalau memang benar-benar dzurriyyah Nabi, itu ucapannya, perilakunya itu sesuai dengan apa yang diucapkan, yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi akhlaknya itu sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Sekarang contoh ya, seperti di situ Duror itu disebutkan Rasulullah itu ya Rabbi sholli ala Muhammad ahlal wara mantiqa waslah. Jadi Rasulullah itu pemimpin yang kalau berbicara itu manis, didengar oleh publik itu enak. Sampai oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai diibaratkan wa idza takallama fa ka'anna dzurra yasqutu min dzalikal kalam. Rasulullah itu kalau berbicara, berpidato di hadapan orang banyak, untayan kata dan kalimatnya itu indah seperti mutiara yang berjatuhan. Itu Rasulullah. Berarti kalau yang begini, Kiai, presiden sesat, menteri agama dajjal, yang begitu jelas bukan ahlak Rasulullah, Kiai. Itu sangat jelas. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun
Itu dalam Al-Quran itu sangat jelas. Ketika diperintah oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun, mendatangi Fir'aun, karena Fir'aun itu penguasa yang sangat kejam dan mendeklar dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, sekalipun Fir'aun itu sangat kejam dan mendeklar dirinya sebagai Tuhan, tapi yang dipesankan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mau mendatangi Fir'aun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa, Harun datangi Fir'aun itu, karena Fir'aun itu adalah penguasa, pemimpin yang sangat kejam, dan kejamnya itu sudah over sampai memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Tapi misis pesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, kalau kamu sudah datang menghadap Fir'aun, mendatangi Fir'aun, kalian berdua harus berbicara dengan ucapan yang lemah. Barangkali dengan ucapan kalian berdua lemah lembut, Fir'aun itu mau ingat dan mau takut lagi kepadaku. Nah, Fir'aun yang sekejam itu, cara mengingatkan itu juga harus lemah lembut. Makanya ulama-ulama NU, mulai dari Hasyim Asy'ari, Bawah Rasulullah, Kiai Samsuri, Hadratus Syekh As'ad, Kiai Abbas Buntat yang Satri Manggabuna, itu melihat apa yang dilakukan kebijakan pemimpin di Indonesia, itu tidak pernah teriak-teriak mengingatkan di hadapan publik, karena itu memang bukan ajaran Rasulullah, bukan ajaran Allah yang dicontohkan lewat Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi mengkritik pemerintah itu dilindungi dan dijamin oleh konstitusi, tapi kritik itu yang sifatnya harus konstruktif, membangun, bukan kritik yang destruktif, menjatuhkan, karena yang menjadi korban itu umat. Sekarang contoh, ketika zaman Orde Baru, ada beberapa kalimat DP4 itu yang cukup membahayakan dan merugikan umat Islam. Nah, Hadratus Syekh As'ad itu mengkritik kepada Pak Harto, tapi Hadratus Syekh ini datang ke istana, jadi empat mata. Diingatkan, Pak Harto, ini ada kalimat-kalimat yang menurut pendapat saya ini kurang baik bagi umat Islam. Jadi kritiknya berdua. Iya, berdua. Dengan iya. Cara yang lemah lembut. Iya, dengan cara yang lemah lembut. Tidak teriak-teriak Hadratus Syekh As'ad. Apalagi sampai membejol-bejol. Iya. Bukan Hadratus Syekh As'ad takut kepada Pak Harto. Hadratus Syekh As'ad itu menghadapi bom itu tidak takut. Bomnya Belanda dan Jepang. Apalagi hanya sekedar Pak Harto. Cuma etika mengingatkan pemimpin itu sudah diatur oleh Al-Quran dan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, harapan saya, mari perjuangan keimat ini yang saya yakin beliau itu hanya ingin menjaga kesucian, sejarah dan nasab Rasulullah, ya harus kita dukung dengan sepenuh hati. Karena sekali lagi yang mengawali membuka tabir kepalsuan nasab Ba'alawi itu adalah kaum Ba'alawi sendiri, lewat Rizik, lewat Bah Sumit, lewat Taufik Assegaf dan orang-orang yang lain. Intinya ada aksi pasti ada reaksi. Pasti. Ya. Terima kasih Kiai.